Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang daur hidup makhluk hidup yang kita kenal dengan metamorfosis. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu metamorfosis? Yuk, simak video ini. Metamorfosis merupakan suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan dan struktur tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis ini dapat dibedakan menjadi dua loh. Yang pertama, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, di sini kita akan membahas tentang metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna yang dalam perkembangan menuju dewasa mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan perilaku yang berbeda. Pada metamorfosis sempurna, telur menetas menjadi larva yang dibentuk fisiknya beda jauh dengan bentuk dewasa. Hewan yang dapat melakukan metamorfosis sempurna contohnya seperti nyamuk, kupu-kupu, dan katak. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari metamorfosis sempurna. Yang pertama, metamorfosis sempurna disebut juga dengan holometabola. Yang kedua, melibatkan perubahan bentuk tubuh mulai dari fase telur sampai fase imago. Dan yang ketiga, hewan yang mengalami suatu metamorfosis akan mengalami di fase pupa atau kepompong. Yang keempat, perubahan bentuk yang terjadi meliputi perubahan anatomi, morfologi, dan fisiologi. Yang kelima, terjadi pada hewan kelompok amfibi dan sebagian jenis serangga. Yang keenam, tidak akan memakan ketika dalam fase kepompong. Yang ketujuh, terdiri 4 fase yang meliputi seperti telur, larva, pupa, dan imago. Yang terakhir, memiliki perbedaan bentuk yang signifikan pada setiap fase. Nah, bagaimana dengan katak? Apakah katak termasuk ke dalam bagian metamorfosis sempurna? Kan karena dia tidak mengalami fase pupa. Berikut penjelasan dari metamorfosis katak. Katak sendiri termasuk jenis metamorfosis sempurna karena bentuk tubuhnya sangat berbeda dengan satu fase metamorfosis dengan fase metamorfosis lainnya. Nah, ini merupakan proses dari metamorfosis pada katak. Yang pertama ada telur. Telur merupakan proses awal dari metamorfosis. Telur tersebut akan dikeluarkan oleh katak betina dengan jumlah yang banyak di dalam air. Telur itu akan mengapung di atas air dalam kumpulan gelatin. Telur tersebut tumbuh dalam hitungan hari, kemudian telur itu akan menetas menjadi kecebong. Yang kedua, ada kecebong. Kecebong merupakan proses kedua dari metamorfosis. Kecebong memiliki ekor yang berfungsi untuk berenang. Kecebong bernapas dengan insang. Kecebong juga memakan tanaman yang ada di dalam air. Ia akan tumbuh selama fase berlangsung beberapa minggu. Yang ketiga, itu ada katak muda. Katak muda merupakan proses metamorfosis dari ketiga. Setelah kecebong menumbuhkan 2 kaki depan, ekor yang panjang menjadi lebih pendek. Dikarenakan kecebong menggunakan nutrisi yang tersimpan di dalam ekornya sebagai makanan. Sampai ekor katak benar-benar hilang, ia tidak perlu mencari makanan. Katak muda akan melompat keluar air dan ke tanah kering untuk pertama kalinya loh. Jenis makanan pun berubah yang menjadi seperti serangga. Nah, yang keempat, katak dewasa. Ini merupakan proses terakhir dari metamorfosis. Proses dari katak muda hingga dewasa mengalami waktu yang berlangsung 2-4 tahun. Katak dewasa kemudian bertelur untuk memulai siklus metamorfosis lagi.
Nah, itu dia proses metamorfosis pada kata. Nah, sekarang kita lanjut ke metamorfosis tidak sempurna. Apa sih itu metamorfosis tidak sempurna? Yuk, simak. Nah, di sini sudah ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna merupakan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap saja dalam tumbuh kembangnya. Telur menetas menjadi nimfa yang bentuknya sangat mirip dengan hewan dewasa. Nah, metamorfosis tidak sempurna bisa dilakukan pada hewan seperti belalang, kecoa, jangkrik, dan banyak lagi. Nah, seperti di sini, ciri-ciri metamorfosis yang pertama yaitu perubahan bentuk tubuh hewan terjadi pada fase nimfa. Pada fase imago ini, hewan cenderung tidak terlalu mencolok, hanya saja sedikit perbedaannya. Yang kedua, tidak mengalami fase pupa. Nah, di sini sudah ada contoh metamorfosis tidak sempurna pada kecoa. Yang pertama, di sini ada telur. Ini merupakan proses awal metamorfosis. Pada metamorfosis tidak sempurna ini, telur yang berasal dari induk betina akan menetas menjadi nimfa. Yang kedua, ada nimfa. Ini merupakan proses kedua pada tahapan metamorfosis. Hewan muda yang memiliki bentuk tubuh yang sama seperti bentuk tubuh pada fase dewasa atau imago. Yang terakhir ada dewasa. Nah, pada tahap ini adalah tahap terakhir pada metamorfosis. Bentuk tubuh nimfa berubah menjadi lebih besar. Organ tubuhnya juga sudah dapat berfungsi dengan kesempurnaan hewan dewasa. Kemudian akan bertelur dan memulai proses metamorfosis lagi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa sih perbedaannya? Nah, ini merupakan perbedaan dari metamorfosis sempurna. Yang pertama itu ada metamorfosis sempurna mengalami 4 tahapan. Yang kedua, terjadi perubahan perkembangan yang sangat drastis. Yang ketiga, melalui fase pupa. Yang keempat, siklus hidupnya mengalami perubahan yang sangat mencolok pada bentuk tubuhnya. Nah, yang kelima, perubahan bentuk tubuh yang sangat mencolok pada setiap fase. Yang keenam, memiliki nama lain yaitu holometabola. Nah, lanjut. Di sini ada perbedaan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, itu mengalami 3 tahapan. Yang kedua, perubahan perkembangan hewan tidaklah drastis. Yang ketiga, tidak perlu melalui fase pupa. Yang keempat, siklus hidupnya tidak mengalami perubahan yang sangat mencolok. Yang kelima, perubahan bentuk tidaklah mencolok pada setiap fase. Yang keenam, memiliki nama lain yaitu heterometabola. Nah, itu dia materi tentang daur hidup makhluk hidup pada hewan atau yang bisa kita kenal dengan metamorfosis. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.